udah cuan ya, paling enggak lah, nggak nyangkut lah. Kalau andai kata nih misalkan lu ada tamak gitu ya, misalkan lu tamak, sebentar sebentar gua akan masuk aja deh di market lunus, gua masuk dulu. Sebentar. Nih lunus ya, kayaknya tadi ada pertanyaan dari Mas Yahya ya, bang gua mau serok lunus tapi nunggu di harga berapa gitu ya. Mas Yahya Munandar ya, ini lunus tuh kan. Nih lu bisa lihat ya, Luns itu kenaik kemarin tuh di pump sampai kepala 8 loh. Yang tadi kita udah bilang ya, di kepala 8. Ini ini gimana nih nasib yang di kepala 6 nih? Yang udah beli di kepala 6 ya kan? Nangis tuh dia. Dimakan ya kan, dimakan but terjun. Nah, ini kenaikan ini juga sebenarnya tujuannya juga buat jebol ini ya, apa namanya? Stop loss teman-teman yang main future. Gue yakin 100% waktu Luns di level kepala 4, kepala 5 itu udah banyak yang pasang stop loss di area sekitar kepala 6. Gue yakin itu. Gue yakin banyak orang yang pasang stop loss di area kepala 6. Makanya ini dipampes di kepala 8. Tujuannya buat apa? Buat ngancurin stop loss lo. Baru di dump. Seperti itu memang. Ya. Udah kelihatan mainannya itu udah kelihatan di sini. Makanya dari kemarin kan gue bilang ini kenaikan juga, kenaikan FOMO ya bisa dibilang. Oke, nah lantas ini dari Mas siapa tadi, Mas Yahya Munandar ya. Ini gue mau serok, udah cuan luber nih bang, gue mau serok lagi di area mana gitu ya, teman. Nah, kita akan coba cek ya. Terutama gue akan cek di time frame 1 hari aja, teman ya. Jadi ini 1 hari itu masih warning cuy. Ini 1 hari bener-bener masih warning, bener-bener masih warning. Ya, banyak sekali penjualan. Dan lu lihat ya di 1 harinya. Overbought-nya udah dapet, dead cross-nya pun juga udah kelihatan. Ya. Kalau lu gimana bang, berani masuk gak sekarang? Kan di time frame 4 jam udah ini apa, udah turun banyak. Ogah, gue gak berani masuk. Ya, gue gak berani masuk karena ini kita tinggal tunggu gini nih, gitu kan. Kita tinggal tunggu dibanting aja. Kalaupun memang di short term ada kenaikan, is okay. Tapi pada dasarnya time frame lebih kecil itu mengikuti time frame yang lebih besar. Jadi gue pikir ini tinggal tunggu di dump aja sih. Makanya jangan terburu masuk ya. Buat Mas Yahya Munandar, jangan terburu masuk. Ini masih ada chance atau potensi untuk dikoreksi lagi. Ya, meskipun kita lihat ya, time frame 4 jam sebenarnya untuk ini ada potensi lonjakan ya. Bisa jadi dia akan melonjak di sini nih sepertinya ya. Kalau di time frame 4 jam, tapi ya di time frame 4 jam. Ya, kalau lu mau scalpingan ya masuk sekarang no problem kalau menurut gua. Kalau mau scalpingan ya, kalau mau scalpingan. Ini udah di bawah kok. Ya, karena di 4 jam ini udah di bawah. Jadi gue pikir untuk short term ini akan ada kenaikan untuk short term ya. Untuk Luns akan ada kenaikan short term ya. Cuma kalau lu main bener-bener aman, main spot ya, lu jangan keburu masuk. Ya, MACD-nya dead cross-nya baru kebentuk. Jadi artinya ini kalaupun ada kenaikan nggak begitu besar sih. Kalau menurut gua ya. Jadi harap hati-hati. Nah, demand-nya sekarang gimana bang? Lu lihat deh demand-nya. Belum ada per gua live ini ya. Ini banyak yang sell daripada demand ya. Ini masih banyak yang sell soalnya. Nah, sebentar. Sebentar, gua akan coba cek ya secara Fibonacci. Nah, tuh kan. Mungkin ini kalau memang nanti masih bisa turun ya, dia di kepala 48. Tuh, di sini ada demand nih di sini. Di kepala 48 ini ada demand. 47 48 itu ada demand. Di situ harusnya ya lo bisa ini. Kalaupun memang nanti ada kenaikan, gue pikir dia akan bisa balik di area golden Fibo-nya ini teman-teman, antara kepala 6 atau 61 itu. Kalaupun memang bisa balik. Tapi pada dasarnya di time frame 1 hari ini cukup mengerikan.
Ini cukup mengerikan. Jadi nanti pola pergerakan yang gue pikir ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini akan ada kenaikan. Jadi nanti gini nih. Jadi dia akan ngebuat suatu lower ya, akan ngebuat suatu lower gini mungkin ini. Nah, baru dia gini lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan naikkan sementara, naik dikit, banding lagi. Kenapa kok dibanding lagi? Karena time frame 1 hari ini potensi penurunannya lebih besar daripada kenaikan. Itu yang gue lihat sih untuk LUNS ya. Jadi buat Mas ya yang muda terserah ya, kalau mau scalping ya lu udah bisa cicil sekarang. Tapi ya jangan tamak-tamak ya. Kalaupun memang ada kenaikan ya tipis. Karena gue left di time frame 4 jam sekarang, ini gue belum lihat ada demand. Jadi masih rata-rata tuh jual. Karena di time frame 1 hari ini potensi apa ya? Potensi turunnya itu masih besar. Sebentar. Anjir, udah tengah malam. Kayak ada orang jalan gitu cuy. Sebentar. Oke ya. Jadi itu ya teman. Jadi itu ya Mas ya. Oke, next ya. Kita akan coba cek yang lainnya. Sebentar. Ini kalaupun ada naik tadi kita udah kasih ya. Kalaupun ada naik, gue pikir dia akan ngebidik level 58 itulah untuk short termnya ya. Time frame 4 jam memungkinkan naik sebenarnya. Secara indikatornya ya, secara indikator, tapi demandnya belum. Secara indikator di time frame 4 jam ini akan ada kemungkinan naik dan dia bisa memicu ke level 58. Tapi ini untuk short term ya, nggak bakal gede naiknya. Jadi seperti itu ya. Karena di time frame 4 jam ini udah oversell banget ya, atau oversold. Ya, artinya kalau memang ada demand yang cukup lumayan, ini bisa ke-push harganya. Ya mungkin ke-pushnya sampai di 58. Ada kalau misalkan ini ada ke-push gitu ya, ada chance naik 9 sampai 10%-an lah. Gitu. Tapi satu hari mengerikan, hati-hati. Satu hari mengerikan. Ya, kalau lu mau tunggu aman ya di kepala 4. Kok kepala 4? Tadi kepala berapa? Oh ya, gue tadi belum nyebutin ya kalau memang lumayan aman gitu ya. Nih. Oh ya, di 0,47 ini ya. 0,47 sampai sini nih. Sebentar gue akan kasih ininya teman. Tunggu amannya itu ya. Gue spot bang, gue main spot enaknya gue tunggu di mana ya kalau spot. Kalau aman ya, menurut gue amannya tuh lu tunggu di area sini nih. Amannya ya, titik amannya lu tunggu di area sini nih teman, di area kuning ini area sekitar 35 sampai 34 ya, itu tuh titik amannya sih. Tapi kapan ke situ ya gue nggak tahu, tunggu market dibanting. Jadi menurut gua kalau lu main spot tunggu amannya di sini nih. Kapan ke situ gue nggak tahu, tunggu katalis yang memungkinkan market turun. Ini amannya di sini. Kalau ini di level 47 terus ada naik di 58, kemungkinan naik ke situ, itu hanya scalping aja untuk short term. Oke. Itu seperti